Maret dia dioperasi, sudah dioperasi, dia masuk ICU 1 bulan, kemudian 5 hari di rumah, balik lagi ke rumah sakit 1 bulan. Kemarin baru pulang tanggal 10 Mei, hanya cuma 5 hari. Tapi memang kasihan, menderita sekali dia. Biarlah ini yang terbaik keluarga. Baru dari rumah sakit, komplikasi berat ya, karena tergantung paru dan juga. Tapi operasinya berhasil, baik. Dia memang orang yang baik, tidak pernah marah, sahabat sekali. Ya kami dapat kamu kan jarang sekali bertengkar. Bentar selalu baik-baik. Kita belum langsung arungin soalnya ada anak yang di luar negeri. Masih menunggu. Oh, masih ada yang belum datang? Ya tapi nggak bisa datang. Oh, nggak bisa. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Papa memang mengidap ada tumor kanker usus beberapa bulan lalu. Terus pada saat bulan Maret kemarin diputuskan untuk melakukan operasi. Sebenarnya pasca operasi itu sudah bersih kansernya gitu, tapi karena usia beliau mungkin jadi pasca operasi itu kondisi beliau tidak stabil gitu, sempat ya dia mungkin memang orangnya mau selalu terlihat sehat dan segar gitu, dan kita tahu sebelum operasi juga seperti itu, tapi kondisinya sempat kritis, naik turun itu dari bulan Maret sampai Mei kemarin. Kondisinya kan sesek, Papa punya TBC, asma, dan sebenarnya itu kansernya udah hilang, tapi asmanya kambuh, TBC-nya kambuh, ginjalnya ini, ntar jantungnya naik. Jadi beliau mungkin capek karena waktu itu juga sempat di ICU 3 minggu, dan itu kan nggak bisa kemana-mana, benar-benar di ruangan, nggak bisa dijenguk, nggak bisa apa gitu. Mungkin teman-teman yang sempat ke Sumber Maras waktu itu juga sempat tahu gitu bahwa beliau kondisinya naik turun. Jadi Maret, April, dan sekarang udah bulan Mei, kondisinya seperti itu ya. Mungkin kadang-kadang beliau yang ini capek nih gitu ya, kita udah say goodbye, udah tapi beliau masih harus melewati hari-hari itu. Jadi makanya pada saat berpulang kita semua udah ikhlas, Papa juga udah oke, if the time comes, God udah menyatakan udah waktunya, kita semua harus puji Tuhan kita diberi kesempatan juga untuk berapa kali Papa pamit sama semua anggota keluarga. He said everything he needs to say lah, basically. Jadi kita juga dari keluarga udah ikhlas, Papa juga memang udah rela pergi gitu, dan Jumat kemarin 16.40 situ beliau mengembuskan napas terakhir dengan tenang dan damai di rumah. Dulu dari saya zaman SMA, Papa itu udah sering ngomong gitu, kalau nanti udah tiba waktunya Papa itu pengennya dikremasi, abunya dibuang ke laut. Itu dulu dari kita kecil udah ngomongin. Jadi ya kita akan ikutin mungkin dia nggak, kalau saya nangkepnya mungkin dia nggak suka di dalam tanah kali ya, dia lebih suka bebas di laut, lepas dan ini gitu. Beliau orangnya tidak betah diam gitu. Mungkin kalau di laut dia lebih bisa kemana-mana gitu. Kan berapa kali kita mau mau bicarakan untuk hadir, cuman kayaknya dengan situasi seperti ini, dengan dia punya anak dan segala macam, kita nggak sarankan untuk kemari gitu. Tapi nanti mungkin ada Zoom buat di kebaktiannya, buat dia bisa nonton live. Jadi teman-teman mohon maaf, kita ruangannya kecil banget, kita nggak bisa undang ke atas, tapi nanti link Zoom-nya nanti saya akan memberikan ke rekan saya yang bisa dibagikan, jadi tetap bisa mungkin ada proyek. Mudah-mudahan semua bandara dan apa bisa ini, kita akan tunggu untuk penyebaran Papa ininya, nunggu adik saya bisa. Orangnya jahil, ibu saya jadi yang selalu dikerjain. Papa orangnya sangat humoris, sangat positif. Satu yang mungkin dari saya dan seluruh keluarga itu, Papa orangnya positif banget.
mau kita dalam kondisi situasi apapun, he always see the bright side gitu. Selalu bersyukur, selalu grateful, selalu surrender, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Makanya even kepulangan dia pun tuh kayak udah diatur, ada pamitnya, ada semua kata-kata yang perlu disampaikan. Itu sebelum sampai hari Jumat kemarin itu dari beberapa minggu tuh udah terjadi gitu. Jadi kayak yang buat saya sih indah banget ya gitu, karena dikasih kesempatan sih, katanya sih enggak semua udah he live a very full life, he live a very happy life. Dia seorang pekerja seni di dunia film, dunia teater, produser, director, writer, semuanya yang dia udah lewatin itu memang kesukaan dia dan kebahagiaan beliau gitu. Salah satu yang membuat saya kagum sama beliau adalah beliau berangkat kerja tidak seperti kerja gitu, karena dia mencintai pekerjaannya. Jadi sampai terakhir pun akhir tahun kemarin dia masih syuting untuk menyelesaikan karakternya gitu. Jadi beliau sudah melewati hidup yang full dan penyeman paling kuat di keluarga. Dalam keadaan apapun beliau yakin God will provide gitu. Jadi mau kita lagi dalam keadaan terpuruk atau kita lagi dizolimi atau bagaimana, dia selalu yang melihat sisi positif, nggak pernah mungkin kalau yang kenal kayak nggak pernah lihat papa marah kayak gimana sih, selalu ada sisi yang bersyukurnya gitu, dan itu yang terus ditanamkan ke anak-anak. Diterima di sisi Tuhan, dia tapi sudah bersyukur sekali. Dia bilang semua yang dia telah dapat telah diberikan. Anak semua sudah baik, dan di mana karirnya juga dia sudah diberikan yang terbaik. Nanti mudah-mudahan pasrah. Jadi kalau dibilang tidak mengetahui, di persidangan pertama kemarin kan datang, dan agenda mediasi hari ini pun juga datang. Berarti kan dibilang tidak mengetahui, menurut saya sudah terjawab bahwa sesuai kedatangannya dengan agenda persidangan. Hasil mediasi hari ini yang dipimpin oleh hakim mediator diputuskan atau tidak mencapai perdamaian atau gagal. Dengan demikian dilanjutkan ke persidangan gugat, karena mediasi apabila sudah tidak ada jalan atau gagal, tidak ada lagi mediasi selanjutnya. Namun yang ada adalah proses persidangannya. Namun apabila nanti di tengah perjalanan proses persidangan sebelum perceraian mereka ada pertemuan atau ada kesepakatan untuk berdamai kembali, yaitu siapa yang dapat mengetahui. Semua kembali kepada masing-masing prinsip. Jadi tadi kita agendanya mediasi, sepertinya agak belum mengeluarkan hasil lah sesuai dengan tapi mudah-mudahan di agenda berikutnya bisa terjadi perubahan-perubahan sehingga bisa mengubah jalannya kehidupan rumah tangga. Mudah-mudahan kita belum dapat jadwal untuk sidang agenda besok, tapi agenda hari ini sudah kita lalui, dan para pihak dua prinsipal masih kukuh dengan pendiriannya untuk tetap berpisah. Semoga di next agenda sidang berikutnya bisa saja terjadi perubahan atau apa, yang kita doakan bersama aja. Apakah ini sudah menjadi solusi terbaik untuk para prinsipal? Gitu kira-kira. Jadi laporannya tanggal 9 Maret 2020 terkait perihal adanya kekerasan yang diterima oleh anaknya J. Jadi tanggal 5 Maret 2020 itu Mbak Vivian dapat WhatsApp dari gurunya, dari pihak sekolah, bahwa J ditemukan ada luka kebiruan, memar kebiruan di bagian tangan, ada wajah juga.
seperti itu. Atas hal tersebut Mbak Vivian diundang ke sekolah untuk datang bertemu dengan pihak sekolah untuk memastikan apakah kejadian ini terkait hal apa. Nah, atas hal tersebut datanglah Mbak Vivian. Di sana juga ada Mas Okan, ada juga Mas Okan juga, ada juga ibu sambungnya. Nah, terhadap hal tersebut akhirnya ditemukan bahwa ada perbedaan pendapat di situ. Ibu sambungnya menyampaikan bahwa itu hanya dipegangi saja. Jadi ada perbedaan di situ sehingga akhirnya Mbak Vivian membuat laporan. Terlapor belum ada. Jadi laporan polisi kita pada tanggal 9 Maret terlapor dalam penyelidikan. Jadi nanti biar polisi yang menentukan siapa terlapornya, siapa tersangkanya, beberapa orang duga. Yang jelas kita lihat ada bercak kebiruan ditemukan oleh guru dan dinyatakan bahwa waktu ditanya sama gurunya bahwa itu dicubit atau dipukul, sehingga kita membuat laporan polisi. Benar, tanggal 9 Maret yang lalu ada laporan polisi ya, seseorang wanita ke sini melaporkan adanya tindak kekerasan terhadap anaknya sebagai korban. Yang terlapor itu adalah LS yang merupakan ibu tiri daripada korban. Laporan sudah kita terima dan sudah dilakukan pendalaman oleh tim penyidik sejak beberapa hari yang lalu, sudah sebulan ini ya, dan sudah mengundang beberapa saksi-saksi termasuk pelapor sendiri. Ya, pelapornya V sudah kita lakukan pemeriksaan awal, klarifikasi yang membawa bukti termasuk juga dari anak yang merasa laporannya anaknya mendapat tindak kekerasan oleh ibu tirinya, pergelangan tangan dan katanya penakon pada telepon handphone. Untuk bisa meyakinkan semuanya ini, kemudian kita coba dari penyidik mengundang beberapa saksi yang lain termasuk bapak korban, bapak kandungnya sendiri, inisialnya OC, sudah kita pemeriksaan. Kemudian yang terlapornya juga LS sudah kita lakukan pemeriksaan, dan juga ada beberapa saksi yang lain dari sekolahan, dari kepala sekolahnya, kemudian guru-gurunya, wali kelasnya. Saya nggak bisa sampaikan, yang jelas dari pihak sekolah memberikan surat kepada kita bahwa ada keterangan bahwa itu dipukul, dicubit. Tapi ketika itu di pertemuan tersebut terjadi berbeda lagi keterangannya bahwa itu nggak dipukul, dicubit, tapi dipegangi saja. Nah, atas hal tersebut dilakukan untuk pemeriksaan ke psikis, ke psikologis, ke psikiater untuk menanyakan kebenaran hal tersebut, apakah Jayden berbohong atau tidak. Nah, makanya atas hal tersebut kita membuat laporan polisi untuk menentukan apakah ini merupakan hasil dari kekerasan kah atau bukan. Makanya kita juga mendorong pihak kepolisian agar cepat bisa menentukan apakah ini masuk tindak pidana. Saya tidak mengetahui karena saya juga tidak ada di tanggal 6 tersebut, pertemuan tersebut. Yang disampaikan bahwa Okan kan karena kesibukan kerjanya mungkin tidak bisa mengawasi terlalu. Yang jelas Mbak Vivian mengakui bahwa Mbak Vivian tahunya bahwa anak tersebut tinggal di rumahnya Okan dan bersama ibu sambungnya. Dan Mbak Vivian meyakini bahwa tidak mungkinlah ayahnya sampai tega melakukan hal tersebut. Dan yang paling kata kunci itu ada di pembantu rumah tangga. Ya, pembantu rumah tangganya sudah ada 2 pembantu rumah tangga di dalam pemeriksaan. Keterangan awal pembantu rumah tangga bahwa dia mengetahui memang ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh korban. Ikat keterangan awal itu sebagai bahan karena sekarang itu masih tahap penyelidikan. Juga. Kalau itu kan proses di Polda ya, kita tidak boleh mendahului abang-abang kita di sana. Jadi kalau soal itu kita tunggu aja, kita tunggu hasilnya seperti apa ya orang tua ya. Karena kalau itu kan masih proses nih, jadi kalau kita
bikin konklusi juga nggak etis juga buat mereka. Jadi biarkan kasih mereka waktu, nanti begitu sudah ada putusan, sudah ada jawaban gimana, nah enak ngomongnya gitu. So, kaget sih ya, cukup lumayan sih ya. Yang pasti adalah begini, gua ini tiap hari bekerja, ya kan, keluar kota dan menghabiskan waktu di kantor. Apapun yang gue kerjakan selama ini adalah untuk kebutuhan Jaden, anak gue, dan keluarga gue. Itu pasti. Jadi prioritas utama gue emang ke anak gue dan keluarga gue. Itulah semua tugas suami seperti itu. Jadi gue rasa semua orang tahu bagaimana gue sayangnya sama anak gue, bagaimana gue sangat menjaga dia, dan mau Jaden itu tumbuh menjadi anak yang baik. Jadi apapun yang gue kerjakan selama ini semata-mata untuk keluarga gue. Dari sekolah ya, semua sama berawal dari sekolah, disitulah baru berkembang gitu loh. Ya, kalau soal memar-memar, hampir setiap hari gue menanyakan ke Jaden. Itu gue pulang kerja, gue pulang kantor, gue tanya, "Boy, kenapa Boy? Ini kok ada kaki memar biru?" Dia selalu menjawab, "Dedi, aku main bola jatuh, Dedi." Atau ketendang teman, atau main basket dan lain-lainnya. Gue sebagai laki-laki dan anak gue laki-laki mendengar kata-kata aku jatuh main bola, itu hal yang normal. Jadi gue ya udah, itu sering gue tanya, "Boy, kenapa Boy begini?" "Jatuh main bola, Dedi, kesandung lah, kepleset lah," itu semua. Jadi karena Jaden juga jawab seperti itu, oke, gue bilang, karena di rumah gue ada 6 orang, karyawan ada 6 orang. Jadi menurut gue kalau ada satu hal yang aneh-aneh pasti pada ngomong gitu aja kan, simple gue orangnya. Ayo udah, jalan terus. Saya pada saat biru-biru pun ya gue percaya ya main bola. Guru pun tanya ya, kata Jaden jatuh main bola. Berkembangnya seperti ini pun membuat gue kaget pastinya gitu loh. Dan dengan waktu berjalan ya semua jadi terbuka, semua jadi transparan. Jadi gue tahu apa yang terjadi. Teman-teman sudah lihat beritanya, sudah dimuat di Mas Bidian, baik online maupun offline. Di situ jelas sekali bahwa surat laporan polisinya itu baik pasokan, Bali, dan Kepsek dan lainnya itu baru berupa saksi. Jadi tidak ada terlapor, ya, tidak ada terlapor. Jadi jangan sampai teman-teman memunculkan berita atau terkesan menyudutkan Bali, karena semua yang dihadirkan baru sekedar saksi. Nah, jadi asas praduga tak bersalah itu mari kita sama-sama junjung, kita hormati proses yang sedang dijalani oleh pihak kepolisian. Kita tahu bersama masih dalam proses penyelidikan, artinya masih sangat jauh lah, masih jauh untuk menjudge seseorang bahwa seseorang itu kemudian dipersangkakan dengan dia selama ini seperti itu. Karena perlu diketahui bahwa Jaden dirawat oleh Bali itu dari 2017 ya, jadi sebelum menikah sudah dirawat, dijaga dengan sebaik-baik mungkin. Terkait dengan permasalahan yang muncul, perlu diingat bahwa Bu Bali ini juga seorang wanita yang mengerti perasaan seorang ibu kandung. Mungkin teman-teman bisa mengartikan itu ya. Jadi ketika seseorang ingin bertemu dengan anaknya, terus agak kesulitan untuk menemui anak-anaknya. Hanya ada beberapa peristiwa yang seperti dijelaskan kemarin di media bahwa kepala sempat dipanggil di sekolah dan sebagainya. Itu sebenarnya rentetan peristiwa aja. Jadi yang pasti klien saya Bali tidak seperti itu.
beliau sangat menyayangi Jaden, menyayangi Ofika juga dulu. Kalau kayak ke Jaden, saya sangat sayang sekali ya, karena kan saya mengurus dia dari 17 sampai sekarang. Kalau masalah dilaporkan, semuanya bukti dan kita serahin ya Bang ya. Jadi kita menghargai juga proses hukum yang ada, bukti-bukti juga sudah saya serahkan. Jadi tinggal kasih kepercayaan. Polisi pasti ini ya Bang ya. Pasti melakukan yang terbaik, profesional. Sebenarnya saya itu selalu membina hubungan baik. Jadi saya pernah beberapa kali membina hubungan baik dengan F, tapi saya selalu dimaki-maki sama Oman. Gimana ya? Jadi awal pernikahan saya itu emang kan ada satu permasalahan antara F, S, dan O. Nah saya ini kan di tengah-tengah mereka. Jadi saya pun dalam posisi yang lumayan bingung Mbak. Saya membina komunikasi baik dengan F, tapi saya dimaki-maki oleh dari sebelah pihak. Gimana ya? Dan F pun tahu itu. Jadi saya itu selalu mau membina komunikasi baik dengan siapapun. Tapi dari pihak saya saat itu ya suami saya sendiri yang maki-maki saya untuk tidak boleh berkomunikasi baik dengan dia. Nah itulah puncak permasalahannya yang kenapa saya bilang dari 1 tahun pernikahan saya mau menggugat cerai itu karena satu masalah ekonomi dan urusan anak. Nggak bisa diceritakan secara detail juga. Intinya kita pun mau berpisah secara baik-baik, nggak mau buka hal-hal yang intern pribadi juga. Yang mana benar nggak sih? 2017 sampai sekarang F agak kesusahan untuk ketemu anaknya. Jadi untuk perkembangannya pun mungkin dia tidak tahu secara detail bagaimana, dan saya balikan lagi itu kan karena permasalahan yang dari awal. Jadi masalah ini muncul jadi kayak bola salju gitu ya Bang ya, dan saya pun mengerti perasaan dia sebagai seorang ibu. Makanya ketika dia datang kepada saya meminta J hanya sekadar nonton atau apapun, saya tidak pernah melarang. Walaupun suami saya sendiri maki-maki saya, marah-marahnya saya, dan itu pun sudah saya beberapa kali sampaikan kepada F, dan dia cukup sabar. F itu sangat-sangat sabar, karena mau seperti apapun suami saya mengucapkan dia, katain dia seperti apapun, dia diam. Saya tahu dia sama-sama sabar, dan menurut saya sebagai seorang ibu tidak bertemu anak dari bukan tidak bertemu ya, mungkin jarang dan kesusahan ya Mbak ya, mungkin ya. Itu kalaupun saya jadi seorang ibu pun saya akan melakukan hal yang sama. Jadi saya tidak pernah namanya tidak memberi, saya selalu memberi jika dia datang, saya selalu oke, silakan bawa, dan yang memberikan J saat itu adalah saya. Walaupun saat itu pertengkaran besar dimulai karena O tidak menginginkan J ada di sana. Apa persoalannya? Karena saya memberikan J kepada ibunya dan suami saya marah-marah dengan saya, nanti dari situ belasan. Kalau misalnya saya melakukan seperti yang diberitakan, saya tidak mungkin ngasih J kepada ibunya saat itu, dan ketika dipanggil pihak sekolah juga saya tidak mungkin datang. Itu nanti logikanya begini, kalau kita pernah melakukan hal tersebut, ya kita obatin dulu lah, ya kan? Kita obatin, sudah sembuh baru kita serahkan. Kalau ini kita serahkan malah salah lagi. Jadi posisi saya itu lumayan rumit ya Bang ya, rumit. Mungkin jadi di awal sebagai korban lah sebenarnya saya ini. Kayak di satu sisi saya sebagai seorang ibu, saya tidak mungkin melarang ibu kandungnya untuk datang atau menjenguk. Di satu sisi saya harus menerima perlakuan dimaki-maki sama suami saya sendiri. Jadi sebenarnya klien kami dalam posisi terjepit. Di satu sisi harus mematuhi perintah suaminya, di satu sisi juga memiliki perasaan sebagai seorang ibu. Ketika apa yang diamanahkan oleh suami tidak dilaksanakan, disitulah sebenarnya bola salju mulai. Ya, jadi klien kami sebenarnya adalah korban
dalam perebutan gitu ya. Jadi perebutan pengasuhan. Sudah salah dampingin? Anggota udah? Udah. Ada aja. Oke. Udah siap. Ya. Thank you teman-teman. Dede, Roy. Sesuai dengan hasil pemeriksaan asesmen BNNK Jakarta Selatan, kami akhirnya harus menitipkan saudara Roy Kurniawan alias Roy Leosi untuk melakukan pemeriksaan medis yang lebih mendalam di RSKO karena ketergantungan obat yang digunakan oleh Roy cukup tinggi dan membutuhkan pendamping yang cukup serius. Untuk itu, hari ini kita akan membawa Roy ke RSKO. Saya mau mengucapkan terima kasih semua buat keluarga besar di sini, saya menganggap seperti keluarga besar di sini, dan terima kasih buat semua dukungan dan support mentalnya buat saya. Roy Kiyoshi fans di seluruh negara dan seluruh Indonesia. Tanpa kalian saya nggak bisa kuat jalan ini, dan saya memang sakit dan saya butuh mengalami pengobatan lanjut, dan saya cuma terakhir untuk berpesan, jangan pernah bosan melakukan kebaikan, sebarkan terus kebaikan, niscaya akan kembali lagi kepada kamu. Itu aja. Selanjutnya pasapun saya akan berbicara. Sehat, shock, dan ini pembelajaran juga buat teman-teman untuk tidak membeli di luar tanpa resep, dan himbauan juga buat kalangan muda untuk bisa tidur secara natural tanpa mengkonsumsi seperti itu. Kami kuasa hukum Roy mengucapkan terima kasih ya kepada Polres Jakarta Selatan, Narkoba, Cipasat, Ditupik ya, sudah banyak sekali membantu Roy sehingga akhirnya direhab. Ya, mudah-mudahan Roy cepat sembuh dari sakitnya ya, itu yang kita harapkan. Itu saja dari kami ya, terima kasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.